Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Esti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, pernah tidak Anda merasa kok sela-sela kaki Anda atau jari Anda ya, jari kaki gitu terutama atau jari tangan tuh ke atas sekali ya, lama-lama ada sisik-sisik kemerahan, dan apalagi kalau misalkan terkena deterjen, air dan segala macam kok makin parah gitu ya. Nah, ini bisa jadi Anda terkena kutu air. Nah, bagaimana sih gejala-gejalanya biar bisa ditangani lebih cepat dan juga bagaimana menanganinya agar lebih tepat dan cepat sehat juga gitu ya. Itu yang akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kulit. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta ya, kalau stres itu bisa menyebabkan kulit tidak sehat. Siapa di sini yang kalau stres tiba-tiba kulitnya jadi kemerahan atau merasa lebih kok kayaknya kering gitu ya, atau banyak yang jerawatan gitu. Apakah ada korelasinya antara kondisi stres tadi pada kondisi kulit, atau sebenarnya suges aja nih karena lagi stres jadi lebih ngelihat semuanya lagi jadi lebih bermasalah gitu. Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, ini mitos atau fakta sih, benar atau tidak. Oke, nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya adalah kerutan dan garis halus di wajah mulai timbul dari usia umur 25 gitu. Nah, usia 25 tahun katanya kerutan tuh sudah mulai timbul. Serem juga ya. Apalagi yang udah 30 ke atas itu makin banyak dong kalau gitu. Nah, benar nggak sih awal kerutan itu terjadi di usia 25 tahun atau justru bisa loh lebih muda dari itu? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah minum air 2 liter sehari membuat kulit menjadi sehat. Per hari memang dianjurkan sekitar 2 liter ya dikonsumsi oleh setiap orang. Tergantung juga masa tubuhnya seperti apa. Tapi apakah 2 liter per hari itu bisa menjamin kesehatan kulit kita? Berdampak banyakkah? Cukup krusialkah? Atau sebenarnya nggak terlalu banyak lah efeknya dari si air ini gitu ya. Hidrasi kulit itu memang harus ditambah atau disupport dengan cara yang lain atau mungkin langsung pada kulit, di permukaan kulitnya. Nanti kita akan tanyakan langsung nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kulit sensitif hanya terjadi di wajah saja. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang kulit sensitif ya pasti berkaitan dengan kulit wajah gitu. Tapi apakah selalu ya yang sensitif itu hanya kulit di bagian wajah saja? Atau sebenarnya bisa loh wajahnya nggak kenapa-napa tapi dia sensitif di area kulit bagian tubuh yang lain. Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita, ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah kaki dalam kondisi lembab memicu kutu air. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang kutu air pasti identik dengan ya kelembaban tadi ya. Mungkin kita masih basah terus pakai sepatu gitu, atau mungkin apalagi kan sekarang sering musim hujan juga ya, nggak jelas nih, pergi berangkatnya panas pulangnya hujan, naik motor otomatis kakinya basah gitu ya. Di motor juga sepatunya terkena hujan jadi lembab, nggak bisa langsung ganti, akhirnya jadi kutu air. Benar nggak sih itu masalah utama dari kutu air? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, tapi setelah jeda ya. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan langsung konfirmasi nih mitos atau fakta seputar kesehatan kulit bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Syafria Zidni, SPDVI, spesialis dermatovenerologi estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa, halo dokter. Kak Dika, cantik sekali hari ini loh, segar sekali ya. Ini bisa menyemangati para pemirsa hari ini yang mau belajar tentang kesehatan kulit. Kita bahas satu persatu dulu mitos atau fakta yang tadi sudah saya sebutkan tapi belum dapat konfirmasi gitu ya. Ini dia nih satu persatu. Yang pertama adalah
Mitos atau fakta dok, kalau stres itu menyebabkan kulit menjadi tidak sehat. Sering sekali ya orang bicara, duh lagi stres nih makanya jerawatan, lagi stres nih kulitnya jadi sensitif. Ada nggak sih korelasinya atau hubungan kondisi stres pada seseorang dengan kondisi kulitnya? Oke, jadi itu adalah fakta ya Kak Dika, karena stres itu ada pengaruhnya atau ada korelasinya dengan kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan kulit juga. Karena pada saat kita stres, tubuh kita itu akan memproduksi hormon kortisol lebih tinggi dari yang biasanya. Jadi dengan meningkatnya hormon tersebut itu akan mempengaruhi produksi dari kelenjar minyak. Nah, kulit yang berminyak itu pasti juga akan menimbulkan masalah, terutama pada wajah ya. Salah satunya yang paling sering kita jumpai adalah jerawat. Itu pasti akan sangat mengganggu gitu. Kemudian pada saat kita stres, sistem imun tubuh kita pasti akan ada penurunan gitu, akan menurun dan itu akan berpengaruh pada kesehatan kulit. Salah satu juga di kulit rambut ya. Pada saat kita stres, kadang kita menjumpai kulit rambut kita itu jadi rontok seperti itu. Kemudian juga pada orang tertentu yang memiliki kecenderungan untuk autoimun gitu bisa muncul vitiligo seperti itu. Terus ada beberapa penyakit kulit yang bisa diperberat atau mungkin menjadi berulang ketika kita ada dalam kondisi stres. Misalnya kayak eksim, psoriasis, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sedang dalam kondisi stres, kalau bisa kita kelola supaya tidak terjadi terlalu lama gitu. Karena itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Salah satunya pada kesehatan kulit. Aduh sayang banget ya. Kita udah merawat diri setiap hari, terus ada kondisi-kondisi atau orang-orang yang menyebalkan mungkin ya, terus membuat stres. Kayaknya kita harus kelola gitu ya. Kita harus manage stresnya. Kita harus manage stresnya. Karena skincare mahal teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara hal tersebut membuat kulit kita jadi bermasalah. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh, betul sekali, setuju nih sama dokter ya. Oke, selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta, kalau kerutan dan garis halus itu sebenarnya sudah muncul dari usia 25 tahun. Aduh, 25 tahun tuh masa keemasan seseorang ya. Istilahnya kalau dalam dunia estetik ya. Menurut kita pergaulan lagi cakep-cakepnya nih, lagi keren-kerennya nih 25. Tapi apa iya itu awal mula kerutan dan garis halus tuh muncul? Serem juga ya. Oke, itu fakta juga ya Kak Dika, karena pada usia 20 tahunan gitu ya, 25 tahun atau ke atas gitu, itu bisa jadi muncul garis halus dan kerutan pada wajah. Kenapa? Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi pastinya. Yang pertama, aktivitas pasti meningkat ya. Kemudian adanya paparan dari sinar ultraviolet yang terus-menerus dan terjadi secara berlebihan dengan tidak diimbangi dengan penggunaan sunscreen yang benar, itu akan mempengaruhi adanya penurunan elastisitas kulit. Kemudian kulit juga ada mengalami kerusakan sehingga muncul tanda-tanda penuaan seperti yang paling simpel yaitu tadi garis halus pada wajah gitu. Kemudian yang kedua, kita kan selalu menggunakan, kita akan mengkontraksikan otot wajah ya pada saat kita berekspresi. Kita sering mengernyit, kemudian mungkin murung atau sering ketawa. Nah itu juga mempengaruhi cepat atau lambatnya kemunculan garis halus pada wajah. Kemudian ada juga beberapa kebiasaan buruk yang perlu kita ketahui yang bisa mempengaruhi munculnya tanda-tanda penuaan, seperti salah satunya mungkin yang paling banyak juga merokok ya. Karena dengan merokok itu akan mengurangi asupan oksigen ke dalam tubuh kita, mengurangi nutrisi dalam tubuh kita dan juga meningkatkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, sehingga itu akan mempercepat tanda-tanda penuaan dini juga muncul, salah satunya ya di kulit itu tadi gitu. Wow, ini menarik loh fakta-faktanya, bahwa ternyata cara kita senyum dan ketawa dan intensitas dan frekuensinya juga menentukan kerutan itu seberapa banyak. Jadi senyum yang baik gimana? Senyum karir aja dok atau gimana senyum nih? Kalem, ya jangan banyak-banyak ngambek, jangan banyak-banyak tidak. Jangan banyak-banyak murung gitu ya. Kita hemat-hemat aja supaya nggak banyak garis halus di wajah kita. Baik, jadi kalau nggak mau sering ngambek ya jauhi yang circle-nya yang toksik ya. Oh iya. Iya dong, terus senyumnya juga jangan terlalu heboh, karena itu bisa membuat kerutan. Ternyata ini perlu diperhatikan ya. Baik, selanjutnya kita bahas mitos atau fakta nih dok.
kalau minum air 2 liter per hari itu bisa membuat kulit menjadi sehat. Ini kan memang yang dianjurkan ya, walaupun berbeda-beda berapa liter per hari dari setiap orang. Tapi langsung nggak sih efeknya pada kulit kita? Oh, itu fakta pasti ya, karena kulit yang terhidrasi dengan baik itu adalah kulit yang sehat dan juga barrier yang kuat untuk kita gitu. Salah juga di kulit wajah terutama ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjaga kelembapan kulit supaya kulit itu tetap terjaga sehat gitu ya, kita salah satunya adalah dengan menjaga asupan cairan harian kita gitu. Nah yang dianjurkan memang mungkin sekitar 2 liter per hari ya, walaupun setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung aktivitasnya juga, tergantung berat badannya juga gitu. Mungkin perkiraan ya kalau berat badan kita 50 kilo mungkin kita sekitar butuh 2 liter per hari. Tapi dengan aktivitas yang lebih tinggi pasti kita akan butuh lebih banyak lagi tuh. Tapi pastikan kurang lebih segitu ya, itu udah lumayan untuk menjaga kelembapan dan menjaga asupan cairan harian. Kemudian kalau perlu kita tambahkan juga dengan penggunaan pelembab setiap harinya. Jadi kulitnya akan sehat karena hidrasinya itu terjaga dengan baik, seperti itu. Baik, jadi kalau bisa sih ditambahkan pelembab tambahannya karena paparan dari radikal bebas di sekeliling kita nggak bisa segitunya kita biarkan atau kita lakukan gitu aja ya. Jadi perlu ada double proteksi. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau kulit sensitif itu hanya terjadi di wajah saja. Biasanya kalau kita ngomong aduh kulit saya sensitif, itu biasanya identik dengan wajah. Atau jangan-jangan sebenarnya kulit sensitif tuh bisa di seluruh bagian tubuh loh. Ya, mungkin saya bilang mitos ya, karena kulit sensitif itu tidak hanya terjadi di wajah aja, tapi juga bisa terjadi di bagian lain ya, di seluruh bagian kulit kita gitu. Karena pada kulit sensitif tuh apa sih? Kulit yang gampang bermasalah ketika mungkin terpapar dengan faktor pemicu tertentu gitu, terkena faktor pemicu tertentu. Dan itu bisa kita katakan juga suatu reaksi alergi gitu. Jadi bisa terjadi di tangan. Contohnya ketika orang alergi atau sensitif terhadap sabun deterjen tertentu, itu kan bisa juga terjadi gitu. Jadi tidak hanya pada wajah seperti itu. Jadi harus kenal ya diri sendiri sensitivitasnya di mana nih kulit saya. Kalau memang di tangan ya udah kita harus bisa menjaga, mengelola apa yang menjadi paparan di tangan. Mungkin pakai pelembab juga bagus nggak sih dok? Salah satunya itu, karena pelembab itu pasti akan memperkuat kulit kita sebagai barrier gitu, sebagai pertahanan utama. Nah ini menarik nih dok, kalau kita bicara tentang sensitif, saya termasuk yang sensitif di telapak tangan. Nah penggunaan hand sanitizer kan juga kemarin-marin sering. Nah ini COVID lagi naik, pandemi mungkin nggak tahu ya berlanjut atau tidak. Takutnya gitu. Jangan ya. sampai Gimana nih? Gimana? Apakah dianjurkan atau mungkin lebih baik cuci tangan aja untuk teman-teman yang kulitnya sensitif di area tangan dan menggunakan hand sanitizer? Ya memang mencuci tangan itu suatu kebiasaan baik, tapi kalau terlalu sering kadang-kadang ada beberapa orang terutama yang sensitif itu akan menjadi muncul iritasi ya pada kulitnya karena terlalu sering barrier kulitnya itu terkena air, gesekan seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan masing-masing gitu. Pasti seseorang itu akan awas atau mengerti gitu, kulit saya nih termasuk yang sesensitif apa. Kalau memang dirasa termasuk kulit sensitif, maka saya sarankan kalau memang harus cuci tangan sering-sering seperti itu, bawa pelembab kemana-mana. Setelah cuci tangan kita oleskan pelembab gitu. Jadi kita tetap jaga kelembapan kulit itu supaya bariernya itu tidak rapuh gitu. Baik, jadi kalau memang merasa kulit yang sensitif, jangan dibiarkan begitu saja juga ya dok ya, kita cari solusinya ya. Oke, selanjutnya nih kita bahas mitos atau fakta dok. Kalau kaki dalam kondisi lembab itu memicu kutu air, ini sebenarnya topik utama kita ya, tapi kita spill sedikit nih, benar nggak sih bahwa kaki lembab itu yang memicu kutu air? Ya, itu adalah fakta ya, karena suatu kondisi basah dan lembab itu adalah satu pemicu utama terjadinya infeksi kutu air gitu. Jadi itu yang justru memicu terjadinya infeksi ini. Jadi kaki lembab memicu kutu air. Nanti kita akan bahas tuntas tentang kutu air hari ini ya. Penyebabnya hanya itu atau masih banyak yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik,
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita bahas tentang kutu air hari ini ya. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Syafria Zidni, SPDVI, spesialis dermatovenerologi estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke Dok, tadi udah spill dikit sebenarnya ya, si kutu air tuh salah satunya terjadi karena kaki yang lembab. Nah, apakah hanya itu atau ada beberapa lagi nih hal atau faktor yang bisa menyebabkan kutu air bisa terjadi pada seseorang? Oke. Yang perlu kita ketahui dulu ya, kutu air itu apa sih gitu. Kutu air ini walaupun namanya kutu air, infeksi kutu air ya, tapi sebenarnya dia itu tidak disebabkan oleh kutu yang sebenarnya gitu, karena ini disebabkan oleh jamur. Jadi ada infeksi jamur yang menular gitu, dan jamur ini tumbuh di permukaan kulit atau bahasa medisnya itu dari golongan dermatofita gitu. Nah, jamur ini akan tumbuh subur ketika dipicu oleh suatu faktor seperti kondisi yang lembab dan basah. Itu kenapa nama lain dari infeksi kutu air ini adalah Tinea pedis atau athlete's foot. Karena penyakit ini banyak dijumpai pada olahragawan, ya, orang yang banyak berkeringat, kemudian kondisi kakinya lembab seperti itu. Nah, bila dibiarkan terus-menerus seperti itu akan memicu terjadinya infeksi kutu air tadi. Jadi ini yang harus digarisbawahi ya, kutu air bukan disebabkan oleh kutu Bukan. yang ada pada air, enggak ya? Ya mungkin karena terkait dengan basah dan lembab ya, jadi makanya air, kutu air gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang dibilang lembab itu, lembab yang terjadi karena keringat kita sendiri, atau kadang-kadang kita juga bisa aja kan basah, terus mungkin apalagi kalau musim hujan ya, nggak bisa langsung ganti sepatu, terus harus buru-buru, tapi kan ada waktu tuh. Itu bisa nggak sih menyebabkan kutu air juga, kelembaban yang terjadi misalnya dari faktor eksternal, bukan dari kita sendiri? Ya bisa, bisa. Bukan hanya berkeringat ya. Ketika kita menggunakan alas kaki yang tidak sesuai dengan ukuran kita, mungkin terlalu sempit, itu akan menyebabkan sirkulasi udara di sekitar juga akan kurang gitu. Jadi itu pun akan meningkatkan kelembapan. Begitu juga kalau kita menggunakan kaos kaki secara berulang, tidak dicuci, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi kutu air. Baik, jadi apapun sebenarnya yang lembab dan di dalam ruang yang tidak ada sirkulasi yang sehat, ini bisa menyebabkan kutu air. Nah, pertanyaannya, apakah kutu air hanya ada di kaki atau sebenarnya bisa di tempat yang lain selama itu lembab? Ya, infeksi kutu air ini sebenarnya juga menyerangnya kaki ya, karena dia Tinea pedis, jadi dia menyerang kaki, terutama telapak kaki, area samping kaki, dan juga sela-sela jari kaki. Tapi tidak menutup kemungkinan infeksi ini bisa meluas ke area tubuh yang lain gitu. Ketika mungkin tidak diobati, ketika mungkin dibiarkan begitu saja ya gitu, dan mungkin ada penyulit tertentu sehingga infeksinya meluas dan bisa ke area mungkin sekitarnya, ke atas, ke tungkai, atau bahkan bisa sampai selipat paha. Oke, jadi serem juga ya, nggak cuma di kaki aja, bisa dimanapun ketika tidak ditangani dengan tepat. Nah, mungkin tidak ditangani dengan tepat ketika kita tidak mengenalnya dengan cepat gitu ya. Nah, gejala-gejala yang khas dari kutu air itu apa sih, Dok? Oke, yang paling sering dikeluhkan oleh pasien itu adalah gatal. Jadi pasien pasti mengeluh gatal terutama pada saat berkeringat biasanya ya, karena berkeringat itu kan basah ya, itu akan semakin memicu jamurnya untuk menginfeksi kulit di situ. Itu terus biasanya area yang terinfeksi kutu air ini juga mengalami kemerahan gitu. Kemudian biasanya kan yang paling banyak di telapak kaki, di samping itu kulitnya akan tampak sangat kering, kemudian mengelupas gitu saking keringnya, kadang juga sampai pecah-pecah. Kemudian karena garukan juga kadang juga muncul luka dibiarkan nanti juga bisa sampai bernanah, sampai basah gitu ya. Kemudian juga kuku juga bisa terlibat juga di sini ya pada infeksi Tinea pedis atau infeksi kutu air ini. Kuku nanti lama-lama bisa menebal tapi rapuh, terus terjadi perubahan warna seperti itu. Oke, jadi
banyak ya gejalanya yang bisa terjadi ya. Iya. Apalagi gatalnya nggak tahan juga katanya ya dok ya. Iya itu memancing garukan. Nah ini si gatal memancing garukan akhirnya jadi makin parah. Ya. Ketika kita tahu nih ada kutu air atau mungkin ini kayak gejalanya nggak nyaman nih sama seperti kutu air. Ada nggak sih hal-hal yang bisa langsung dilakukan secara alami dulu sebelum kita masuk ke tenaga medis profesional gitu ya. Yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama. Apakah ada hal-hal yang mungkin nggak bisa pakai sepatu lagi dulu atau gimana? Oke, yang pasti hindari kondisi yang lembab ya, hindari kondisi yang lembab. Kemudian kalau memang kakinya sering berkeringat, segera diseka atau dikeringkan. Kemudian kalau memang curiga ini ada gatal dan itu sudah mengarah ke kutu air, mungkin pertolongan pertama kalau memang gejalanya masih sangat ringan ya, mungkin bisa dioleskan bahan alami seperti minyak kelapa yang diketahui punya sifat anti jamur, aktivitas anti jamur alami gitu. Tapi kalau gejala tersebut berlanjut, menurut saya tetap harus konsultasi ya, karena takutnya nanti akan berlanjut menjadi infeksi sekunder atau infeksinya meluas seperti itu. Jadi biasanya kita harus oleskan obat anti jamur oles, atau kalau perlu juga kita berikan obat minum untuk anti jamurnya gitu. Baik, nah ini kan hal-hal atau kondisi yang kadang-kadang sulit ya dihindari, apalagi untuk para olahragawan, atlet yang memang harus beraktivitas dengan sepatu, lalu mungkin pastinya berkeringat gitu. Ada nggak sih tindakan-tindakan atau mungkin cara yang tepat gitu untuk bisa melakukan pencegahan dengan baik? Apakah perlu ada bingung ya, ada beberapa orang yang biar nggak keringetan kakinya dibedakin gitu, itu ngaruh nggak sih dok? Nggak perlu sampai dibedakin sebenarnya ya, yang penting gini, ketika memang kaki kita sering berkeringat, usahakan segera diseka sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan habis olahraga keringetan, seka. Kemudian jangan lupa juga cuci kaki. Betul. Dengan cuci kaki itu kan kita bisa menjaga kebersihan kaki tuh. Kemudian jangan menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan ukurannya. Kemudian juga diusahakan tidak sharing barang dengan orang lain, karena kita nggak tahu kan kesehatan kulit orang lain itu seperti apa, kebiasaan bersih orang lain itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita sharing barang dengan orang lain, besar kemungkinan juga kita akan berbagi penyakit dengan orang lain juga gitu. Salah satunya dengan sepatu, handuk, kaos kaki atau baju itu. Oke, jadi banyak yang bilang sharing is caring ya, tapi nggak sepatu juga ya yang di-sharing gitu ya. Boleh dicatat loh teman-teman. Oke, dok, kalau bicara tentang si kutu air, berarti kalau sudah nggak nyaman, apalagi rasanya udah gatel, kan kadang gatalnya katanya benar-benar nggak bisa berhenti gitu ya, makin digaruk makin gatal. Biasanya kalau kita datang ke dokter kulit misalnya, kita datang nih ke dokter, lalu biasanya apa yang akan dilakukan? Pengobatannya semacam apa sih untuk si kutu air ini? Oke, biasanya sih kita lihat dulu ya, ini apakah benar infeksi jamur atau mungkin infeksi alergi, karena kan kadang mirip-mirip infeksi alergi atau eksim yang lain gitu. Nah biasanya kan kita lakukan anamnesis dulu, tanya jawab dengan pasien gitu. Dari situ kita bisa memilih gitu, oh ini karena jamur, ini bukan gitu. Biasanya ada mungkin riwayat hidup yang kurang bersih, kebiasaan hidup yang kurang bersih, mungkin peningkatan kelembapan, kemudian juga ada riwayat gatal terutama pada saat berkeringat, seperti itu mungkin mengarah ke jamur. Nah, kalau misalkan tidak yakin pun kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang. Biasanya kita kerok kulitnya sedikit, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan KOH namanya. Terus kita lihat di mikroskop ada nggak jamurnya. Kalau memang positif jamur, maka kita harus obati gitu. Kalau pada kondisi yang masih ringan sampai sedang, kadang-kadang cukup dengan obat oles saja, obat anti jamur oles. Tapi kalau sudah agak sedang ke berat, kita harus kasih obat oral ya, minum. Ya, dan tentunya dengan edukasi kita berikan edukasi bahwa kita harus hidup sehat, karena kalau misalkan kebiasaan yang tidak baik itu tetap dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan itu akan berulang lagi. Jadi setelah jamurnya hilang tapi masih ada kebiasaan yang kurang bersih tadi dilakukan, masih ada kebiasaan sharing barang,
itu bisa jadi berulang kembali. Baik, jadi memang kalau tidak ditangani dengan tepat ya malah jadi berulang lagi Ya. gitu ya. Ini menariknya tadi dokter bilang sebenarnya kalau ringan bisa dengan salep anti jamur. Ya. Nah, kondisi kulit yang terganggu karena jamur kan macam-macam ya. Apakah salep anti jamur yang mungkin biasa kita stok di rumah karena ada kondisi tertentu itu bisa langsung diaplikasikan pada kutu air atau memang ini berbeda loh kondisinya untuk si kutu air? Boleh sebenarnya kalau memang masih ringan, boleh kalau mau dioleskan gitu. Tapi ketika mungkin dalam beberapa hari tidak ada perbaikan kondisi, maka itu sudah indikasi harus konsultasi lebih lanjut ya, bahwa mungkin ada sesuatu yang harus kita telaah lagi gitu. Apakah ada infeksi sekunder atau infeksi bakteri atau tidak cukup dengan terapi oles saja. Oke. Tanda-tanda si kutu air sudah terinfeksi itu seperti apa dok? Oh ya, biasanya kan ini dipicu karena gatel, kemudian pasien ingin menggaruk ya. Dari garukan itu kemudian muncul luka ya, kemudian itu menjadi celah untuk bakteri masuk dan menginfeksi. Nah biasanya kan seputar gatal, kulitnya mengelupas gitu. Tapi ketika mulai muncul nyeri, luka, apalagi ditambah dengan munculnya nanah, nah itu udah terjadi infeksi sekunder pasti. Belum lagi kalau disertai dengan demam gitu. Kadang-kadang sampai dalam kondisi yang berat itu bisa terjadi kemerahan yang luas. Kemudian kalau kita raba kulitnya agak hangat gitu dan nyeri sekali gitu. Itu udah tanda-tanda infeksi sekunder. Jadi bukan cuma gatal tapi ada rasa nyeri yang nyeri sekali gitu ya. Nyeri ya, ada seperti itu ya dalam kondisi selulitis misalnya. Itu bisa terjadi akibat awalnya dari infeksi jamur kemudian meluas menjadi infeksi bakteri sekunder. Nah, kalau seperti itu tidak cukup hanya diobati dengan anti jamur, tapi kita harus obati juga dengan menggunakan antibiotik. Baik, jadinya ketika kita mendiamkan atau membiarkan tuh akhirnya bisa dengan infeksi tersebut gitu ya. Seberapa cepat sih, kalau ini kan disebut juga bukan cuma penyakit kulit biasa ya, ini menular juga ya dok ya? Iya, menular. Seberapa cepat penularan dan medianya tuh apa saja? Oke, kan dia menular ya si infeksi jamur ini. Ada dua macam cara penularannya, bisa secara kontak langsung atau tidak langsung. Oke. Kontak langsung itu misalnya kalau kulit kita yang sehat bersentuhan atau kontak secara langsung dengan kulit orang yang terinfeksi jamur. Nah itu bisa juga menyebabkan si jamur ini berpindah ke badan kita. Kemudian kontak tidak langsung contohnya adalah ketika kita menyentuh atau menggunakan barang pribadi milik orang lain yang sudah terkontaminasi dengan jamur tersebut. Ya, bisa handuk, baju, kaos kaki ataupun sepatu gitu. Nah, pada saat itu kemudian memungkinkan jamur untuk pindah ke badan kita. Nah, sebenarnya ketika berpindah itu tidak serta-merta kemudian menyebabkan infeksi, dia hanya ada di permukaan kulit dulu. Ketika dipicu dengan kondisi yang basah dan lembab, itulah kemudian memungkinkan si jamur ini untuk tumbuh subur dan menyebabkan infeksi di kulit kita. Oke, jadi memang harus membiasakan hidup sehat sih, harus bersih ya. Kalau enggak ya si kutu air bisa datang gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda karena kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang penanganan yang tepat dengan kutu air gitu ya. Saya ulangi lagi tentang kutu air. Jadi bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan tentang kutu air atau sedang mengalaminya, kayaknya struggle ya dengan kondisi ini, bisa lo menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Syafria Zetni SPDVI, spesialis dermatovenerologi estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok. Tadi kita bahas bagaimana sih gejala-gejalanya, kondisinya yang bisa menyebabkan si kutu air itu ada gitu ya. Tapi apakah ini berlaku sama pada semua orang? Karena banyak orang yang enggak kok, saya biasa kok kakinya lembab gitu ya. Mungkin berolahraga tapi enggak pernah kena kutu air. Apakah ada orang-orang tertentu yang memang rentan nih
terkena si kutu air? Kalau kita ngomongin kerentanan ya, sebenarnya gini, infeksi kutu air ini bisa dialami oleh semua orang dari semua usia, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu semua bisa kena gitu ya, asal ada faktor pemicunya tadi. Tapi memang ada beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang itu lebih gampang terkena, misalnya pada kondisi sistem imun yang sedang menurun. Misalnya seperti apa, pada penderita diabetes atau pada penderita HIV atau AIDS, kemudian pada penderita kanker, itu juga bisa lebih gampang terinfeksi kutu air ini. Oke, jadi orang-orang yang memang rentan nih dan juga punya masalah sistem imunnya yang memang berbeda gitu ya dengan orang kebanyakan. Pengobatan kutu air untuk orang-orang yang demikian punya penyakit penyerta, apakah akan berbeda? Pada prinsipnya sama ya, kita pasti menggunakan anti jamur gitu, sesuai dengan gejala seberapa besar atau berat ringannya gejala gitu. Tapi tentunya kita harus kendalikan juga apa yang membuat sistem imunnya itu menurun. Seperti kalau misalnya pada penderita diabetes, usahakan gulanya itu terkontrol gitu, jadi tetap diobati, kemudian pastikan tidak dalam kondisi yang tinggi gula darahnya seperti itu, karena itu akan memperburuk kondisi ketika terkena infeksi kutu air ini. Baik, jadi memang bukan cuma masalah si kutu airnya, tapi sistem imunnya harus dibenerin dulu gitu ya, diperbaiki. Kalau enggak nanti Ya, tetap dikontrol. malah jadi rentan ya, tambah rentan kalau cuma beresin kutu airnya aja gitu ya. Nah dok, kalau bicara tentang kutu air pada mungkin yang bisa terjadi karena lembab dan mungkin ada hal-hal yang lagi nggak nyaman, misalnya ibu hamil gitu ya, terus terkena nih si kutu air. Kan banyak tuh ada beberapa obat-obatan atau terapi yang tidak bisa diberikan sama pada ibu hamil. Nah untuk kasus kutu air sama nggak? Oke, emang ada beberapa jenis obat yang bisa kita gunakan ya, terutama obat minum. Mungkin 3 jenis obat yang biasa kita gunakan untuk kasus tinea pedis atau kutu air ini. Tapi memang dari 3 itu yang paling aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui adalah obat terbinafin namanya gitu. Jadi biasanya kita gunakan 1 kali sehari selama kurang lebih 2 minggu untuk infeksi tinea pedis atau kutu air ini. Tapi tetap penggunaannya tidak boleh beli sendiri, tetap harus konsultasi dulu gitu. Karena kan itu harus diresepkan dokter, kemudian dengan pengawasan dokter juga, kita lihat juga kondisi kehamilannya seperti apa gitu. Baik, jadi walaupun memang ada beberapa obat yang aman nih, dan yang paling aman lah dikonsumsi oleh ibu hamil, nggak bisa sendiri gitu ya menentukan Tidak dosisnya. bisa sendiri, ya karena kebiasaan pasien kadang-kadang seperti ini Kak Dika. Kalau udah tahu obatnya apa, kemudian pada saat itu berulang, minum lagi, kadang tidak tuntas gitu, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Padahal itu akan menyebabkan mungkin bisa terjadi resistensi, kemudian tidak efektif karena dosisnya tidak sesuai, kemudian jadi seperti minum sesuatu obat warung aja gitu. Padahal itu efeknya nanti tidak akan baik. Kebiasaan juga masyarakat adalah repeat aja ya. Iya. Beli kemarin cocok, beli aja lagi. Iya, padahal ada sesuatu yang harus dibenahi ternyata selain obat, yaitu kebiasaannya. Ketika kita beli obat, dia dapat obat satu ini dan kita harus repeat beli lagi gitu ya. Berarti ada masalah yang harus diselesaikan karena sampai bertambah gitu ya. Iya, sebenarnya ada yang harus kita evaluasi lagi. Apa ini yang salah gitu? Karena obatnya seharusnya bisa memberikan efek di mana infeksinya itu sudah hilang, bisa memberhentikan aktivitas jamurnya, mematikan jamurnya dan juga menstop penyebaran infeksinya gitu. Tapi kalau berlanjut atau berulang berarti ada yang salah gitu. Mungkin dari sisi kebiasaan hidup bersihnya yang kurang benar. Betul, betul. Jadi jangan sepelekan alarm tubuh kita ya. Nah, kalau kita bicara tentang kutu air, kadang-kadang kita menyepelekan, penyakit biasa lah gitu ya. Dan akhirnya berkepanjangan. Seburuk apa sih kalau si kutu air ini tidak ditangani dengan tepat? Ya, kalau misalkan kita tidak ditangani dengan tepat, pastinya akan terjadi infeksi yang meluas ya. Pertama, karena pasti gatal itu akan memicu seseorang untuk terus menggaruk. Ketika kita garuk kulit kita yang gatal, itu akan menyebabkan semakin gatal ya.
kulit juga semakin rusak. Ketika kulit semakin rusak, rapuh, itu akan semakin terasa gatal, ingin menggaruk lagi. Jadi itu adalah lingkaran setan sebenarnya ya. Nah, dari garuk-garuk seperti itu bisa menyebabkan infeksi sekunder tadi seperti yang saya bilang, karena ada celah di kulit dari luka yang muncul akibat scratching, akibat garukan tadi gitu. Ada infeksi bakteri, kemudian infeksi jamurnya juga meluas, bisa dibawa ke area tubuh lain, apalagi kalau kita nggak cuci tangan sebelum maupun sesudah kita menyentuh area yang terinfeksi, itu tidak menutup kemungkinan bisa bertambah luas gitu Kak Dika. Oke. Jadi ya sebaiknya memang kalau ada gejala dan itu berlanjut segera aja ditangani, Segera ya diobati ya, dan dikonsultasikan pada Iya. dokter ya, ya. agar profesional, jangan asal main sendiri gitu. Iya. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang jamur, lalu terinfeksi bakteri gitu, harus pakai antiseptik nih gitu, Oh, iya. direndam. Biasa kan gitu ya, suka ada tindakan-tindakan Iya. mandiri yang dilakukan. Iya. Boleh nggak sih merendam kaki yang sedang kutu air walaupun dengan cairan antiseptik? Kalau dari saya selalu edukasi gini, untuk mengurangi gejala gatal pada kutu air, rendam kaki boleh, tapi dengan air dingin. Nggak usah pakai macem-macem, mungkin antiseptik atau bahkan air hangat atau air panas. Itu justru akan semakin memperparah gitu, karena larutan antiseptik, kemudian air panas, air hangat itu sifatnya itu akan membuat kulit kita semakin kering. Nah, dengan kulit yang semakin kering itu kulit sebenarnya dalam state yang nggak sehat, dalam kondisi rapuh. Karena seperti yang saya bilang, kalau kulit terhidrasi dengan baik, dia akan kuat dan sehat. Tapi kalau sebaliknya, dia akan semakin rapuh gitu, dan itu akan semakin gatal. Membuat gejala gatalnya itu akan semakin terasa. Jadi jangan sekali-sekali merendam kaki yang gatal dengan air hangat. Walaupun mungkin pada saat direndam itu nyaman ya, karena ada pengalihan rasa gitu ya, pengalihan sensasi dari gatal ke hangat. Nyaman sebentar, tapi setelah itu semakin gatal. Gitu. Ini nih fakta yang memang harus dicatat baik-baik, karena kita keseringan kayak the power of air hangat gitu ya. Semua bisa masalah tuh selesai dengan si air hangat. Mau kakinya lagi gatel, eksim, semuanya direndam air hangat, apalagi campur garam lagi gitu ya. Itu kayaknya jadi masalah yang dianggap sebagai jadi solusi dari masalah yang terjadi pada kulit gitu. Padahal ternyata efeknya bisa masalahnya makin meluas ya, Dok ya. Jadi iritatif semakin ya. gatal nanti ya. Lebih baik menggunakan air biasa atau air dingin kalau ingin ada peralihan sensasi ya. Kemudian setelah itu tetap gunakan pelembab atau bisa dioleskan juga minyak kelapa. Dan jangan lupa langsung dikeringkan juga ya. Ya. Jangan habis direndam terus dibiarkan ya udah lambat. Selamat datang pada meluasi kutu air Anda. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM dari pemirsa, pertanyaannya saya bacakan ya, Dok, dari @Febrian. Dok, saya sering kena kutu air. Wow, sering nih ya. Biasanya sembuh, tapi kali ini sampai bernanah dan bengkak. Ini kenapa ya, Dok? Bisa sampai begini, baiknya saya kompres atau bagaimana? Nah, ini juga nih, kompres ya kan, sering juga dilakukan. Ini sering terjadi kutu air pada Mas Febian dan sampai bengkak serta bernanah. Ini apakah sudah masuk infeksi, Dok? Oh iya, jelas itu ada gejala dari infeksi sekunder ya. Saya nggak tahu, mungkin belum melakukan konsultasi juga karena harusnya itu sudah mendapatkan pengobatan yang sesuai. Jadi kalau dilihat dari ceritanya sih mungkin belum mendapatkan tata laksana yang sesuai. Jadi itu berlanjut, kemudian mungkin karena garukan tadi ya membuat akhirnya ada luka, bernanah dan bengkak. Nah, kalau menurut saya Mas Fabian harus ada konsultasi juga, karena ini harus ditangani dengan antibiotik juga, dan antibiotiknya nanti pasti akan disesuaikan. Tidak bisa beli sendiri atau diresepkan sendiri seperti itu. Kemudian yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri, bengkak itu sementara belum ke dokter, boleh dilakukan kompres tapi menggunakan kasa steril. Nanti beli kasa steril, kemudian larutan infus atau NaCl. Kasa sterilnya dibasahi dengan NaCl itu, kemudian bisa dikompreskan selama 15 atau 20 menit pada area yang bengkak, nyeri atau kemerahan tadi. Kemudian setelah itu bisa diulang 3 kali sehari sambil menunggu saat konsultasi seperti itu. Jadi kalau kondisinya sudah demikian rupa nih Mas Febian, mungkin sekarang langsung deh ya cari dokter, konsultasikan dengan dokter yang tepat dan mendapat penanganan yang tepat. Dan kalau dikompres juga nggak asal kompres ya.
Ya, jangan asal kompres dan menggunakan larutan-larutan yang macam-macam ya. Cukup dengan tadi saja. Jadi larutan infus tadi ya NaCl gitu. Jadi itu bisa membantu mengeringkan nanahnya. Jadi mengurangi kondisi basahnya karena nanah itu tadi, infeksi tadi, dan juga mengurangi edema atau bengkak dan juga kemerahan yang terjadi akibat infeksi bakteri itu. Gitu. Baik, jadi memang kalau sudah kondisinya demikian rupa langsung deh berkonsultasi, jangan sampai tambah parah ya, nanti malah tambah buruk dan kondisinya jadi macam-macam nih masalahnya, kesehatannya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kutu air. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Syafri Yazid nih, SPDVI, spesialis dermatovenerologi estetik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, tadi sudah sampai ada pembahasan infeksi ya. Dan ini infeksi kalau misalkan terus berlarut-larut bisa bengkak, bernanah, dan macam-macam. Apalagi kalau misalkan ada penyakit-penyakit yang memang menyertainya gitu. Ada nggak sih kasus yang memang kita nggak sampai berpikir ke arah sana, wah ujungnya kok separah ini ya dari kutu air, misalkan sampai ke amputasi mungkin, atau kondisi-kondisi yang wah jadi ada masalah baru gitu pada kesehatannya. Mungkin yang paling sering kita jumpai ya dari komplikasi dari kutu air ini yang tadi saya sebutkan, bengkak untuk seperti selulitis itu kan bisa terjadi agak meluas gitu. Jadi misalkan area kaki gitu bisa sampai bengkak, kemerahan, dan itu nyeri sekali pasti gitu. Itu kita nggak akan menduga juga. Ternyata dari infeksi jamur yang sederhana itu bisa jadi infeksi yang sangat menyiksa, maksudnya nyeri karena membuat nyeri dan sangat mengganggu gitu. Kemudian pada penderita diabetes misalnya, bila sampai terjadi infeksi sekunder padahal mungkin gula darahnya dalam kondisi tidak terkontrol dengan baik, kemudian ada proses penyembuhan luka yang terganggu di situ, nah itu akan menjadi suatu penyulit yang cukup merepotkan ya, karena kadang-kadang kan luka itu tidak serta-merta bisa sembuh dengan seperti pada orang normal. Nah itu yang akan membuat masalah menjadi besar biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya, hal-hal yang kita sepelekan itu bisa berdampak luar biasa ya. Nah dok, kadang-kadang kalau kita bicara tentang kulit yang selalu terpikir jaga makannya gitu ya. Nah ada nggak hubungannya dengan asupan makanan dengan si kutu air itu? Kalau hubungan secara langsung sih sebenarnya tidak ada ya. Karena kalau kutu air ini tetap faktor utamanya adalah si kelembapan dan juga jamur basah itu tadi ya. Lebih ke gaya hidup sehat. Jadi nggak ada makanan-makanan yang harus dihindari selama kita sedang pengobatan kutu air ya? Tidak ada, kecuali kalau memang ada riwayat alergi terhadap suatu makanan tertentu ya. Jangan sampai ketika kita lagi gatal karena infeksi kutu air kemudian ditambah dengan adanya reaksi alergi karena makanan gitu. Oke, jadi tambah parah deh, double ya tersiksanya ya. Nah kalau kita sudah sudah menjalani pengobatan, lalu sudah selesai lah gitu ya, sudah ikut anjuran dokter, mungkin tidak terjadi kutu air berulang di tempat yang sama. Biasanya apa penyebabnya? Bisa saja. Selama kebiasaan yang tadi saya bilang itu masih dilakukan, itu bisa saja berulang gitu. Kemudian juga mungkin ada faktor-faktor lain yang memicu, mungkin dari perubahan cuaca atau pada saat itu kondisinya sedang sangat terik atau lembab seperti itu kan, itu juga mempengaruhi terjadinya infeksi kutu air. Pada saat musim hujan misalnya banyak genangan air atau mungkin bahkan banjir gitu ya, kemudian kita tidak menggunakan alas kaki yang proper gitu, ditambah lagi mungkin kaki kita sering basah, sepatu kehujanan gitu, tapi kita
nggak bisa ganti sepatu pada saat itu juga, akhirnya lembab-lembab di dalam. Nah itu bisa jadi juga berulang infeksi kutu air ya kalau kondisinya seperti itu. Iya ya, jadi bisa terjadi lagi. Mau di tempat yang sama ataupun tempat berbeda selama kita gaya hidupnya nggak bersih ya dok ya. Nah, Apalagi yang kalau pasti kondisi di cuaca telapak lagi kaki seperti ya. ini nih ya. Iya. Panas terik, tiba-tiba hujan deras gitu. Kita nggak tahu ya, akhirnya bisa tiba-tiba kaki kita gatal gitu ya. Iya. Nah dok, kalau untuk anak-anak sendiri, apakah pengobatannya, kan kadang-kadang anak-anak nggak bisa mengomunikasikan dengan baik gitu ya. Iya. Nah kita bisa, ada hal yang berbeda nggak, atau orang tua bisa, oh ini nih kayaknya kutu air gitu. Kalau Pengobatannya gejala sama nggak sih kurang dengan lebih anak-anak? sama ya, gejala kurang lebih sama. Jadi sebenarnya ya orang tua yang harus aware juga ya dengan kondisi anaknya gitu. Bila ada tanda-tanda seperti yang saya sebutkan terkait dengan kutu air tadi, harus diwaspadai gitu. Kalau memang masih sangat ringan, mungkin gatalnya masih sangat ringan, mungkin di sela-sela jari seperti itu ya, terus kulitnya ngelupas agak kemerahan, mungkin bisa dioleskan anti jamur dulu sebagai pertolongan pertama. Tapi kalau misalkan tidak membaik ya tetap harus pakai obat minum. Oke, jadi memang rata-rata sama lah gejalanya, bisa dilihat dengan mata telanjang juga ya. Dan ini kalau memang si anak sudah mulai mengeluh, ya udah, memang ini sudah harus ada penanganan. Kalau nggak selesai juga ya harus ke dokter lah ya. Ini mungkin sedikit tips dari dokter, karena bicara tentang kutu air pasti berkaitan dengan salep. Dan mungkin banyak yang nggak tahu nih penggunaan salep. Biasanya salep tuh yang baik tipis-tipis aja, atau sebenarnya semakin banyak, makin tebal, makin efektif? Secukupnya aja, Oke. mengoleskannya secukupnya aja di area yang terinfeksi, area kemerahan, kemudian area yang gatal, area yang kulitnya mengelupas, seperti itu kita oleskan secukupnya aja, nggak usah tebel-tebel juga ya, karena nggak menambah keefektivitasan dari pengobatan juga gitu. Kemudian setidaknya kita oleskan 2 kali sehari gitu, sambil kita keringkan dulu sebelumnya ya. Tapi kalau sudah mulai luka yang basah seperti itu ya janganlah anggap itu masih ringan gitu. Ketika sudah ada kondisi yang terinfeksi dan basah dalam arti itu lukanya basah ya, bukan basah karena air. Betul. Lukanya basah itu udah harus ke dokter aja. Jangan coba-coba diobati dulu, nanti kelamaan. Baik, Makin itu dia tips meluas. dari dokter, semoga berguna untuk Anda. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Hati ya. Sama Kak Dika. Baik, semoga ini menjadi satu hal yang baik di akhir pekan ini ya, menjelang akhir pekan kita. Oke, pemirsa di rumah, sekian perbincangan kita hari ini, semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.